Di acara perayaan ulang tahunku yang ke-28 di rumah mewah milik ibu mertuaku. Saat makan malam, aku merasa mual dan pusing. Lalu aku memutuskan pergi ke taman belakang rumah untuk mencari udara segar. Namun saat membuka pintu keluar, apa yang kulihat membuatku syok dan langsung pura-pura pingsan di tempat untuk menyelamatkan diri. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu seharusnya menjadi malam yang penuh kebahagiaan bagi Rania. Angka 28 adalah usia yang menandakan kedewasaan yang matang, dan ia merasa beruntung bisa merayakannya di rumah megah milik mertuanya. Lampu gantung kristal di ruang makan bersinar temara memantulkan cahaya keemasan pada piring-piring porselen mahal yang tertata rapi di atas meja panjang. Suasana malam itu begitu sunyi. Jauh dari kesan pesta meriah yang biasa dilakukan orang kebanyakan. Tidak ada musik bising atau tawa riuh para sahabat. Hanya ada denting sendok beradu dengan piring dan suara AC sentral yang mendengung halus. Nyonya Ratna, mertua Rania yang selalu tampil sempurna, duduk di ujung meja dengan punggung tegak. Beliau mengenakan gaun sutra berwarna marun yang membuatnya tampak berwibawa sekaligus mengintimidasi. Wajahnya yang masih kencang di usia 50-an tersenyum ramah. Namun matanya selalu menyorot tajam seolah sedang menilai setiap gerakan Rania. Di sebelah Rania duduk Arman, suaminya. Pria itu tampak gagah dengan kemeja putih yang disetrika licin. Namun malam ini Arman terlihat berbeda. Sejak makan malam dimulai, Arman lebih banyak menunduk dan memainkan makanannya. Ia jarang menatap mata Rania. Setiap kali Rania mencoba mengajak suaminya berbicara tentang rencana liburan atau hal-hal ringan lainnya, Arman hanya menjawab dengan gumaman singkat atau anggukan kaku. Rania berpikir mungkin suaminya sedang lelah karena urusan pekerjaan di kantor yang belakangan ini memang sering membuatnya pulang larut malam. Rania berusaha memaklumi. Sebagai istri yang berbakti, ia diajarkan untuk selalu mendukung suami dan menjaga nama baik keluarga. Sebuah prinsip yang selalu ditekankan oleh Nyonya Ratna sejak hari pertama Rania melangkahkan kaki ke rumah gedongan ini. Hidangan utama telah selesai disantap. Seorang pelayan wanita berseragam hitam putih datang, membersihkan meja dengan cekatan tanpa menimbulkan suara gaduh. Tak lama kemudian, Nyonya Ratna berdiri dari kursinya dan berjalan menuju buffet kayu jati di sudut ruangan. Ia kembali dengan membawa sebuah nampan perak berisi teko keramik cantik dan 3 cangkir kecil. Aroma rempah yang kuat langsung tercium begitu Nyonya Ratna meletakkan nampan itu di tengah meja. Baunya seperti campuran jahe, kunyit, dan sesuatu yang agak menyengat yang tidak bisa dikenali oleh indera penciuman Rania. Nyonya Ratna menuangkan teh berwarna pekat itu ke dalam cangkir Rania terlebih dahulu, lalu ke cangkir Arman, dan terakhir ke cangkirnya sendiri. Dengan nada lembut yang dibuat-buat, ia berkata bahwa ini adalah teh herbal spesial resep leluhur. Katanya, teh ini sangat bagus untuk kesehatan rahim dan stamina, terutama bagi pasangan muda yang sedang merencanakan keturunan. Rania merasa tersentuh dengan perhatian mertuanya. Selama ini, hubungan mereka memang baik-baik saja di permukaan. Meskipun Rania sering merasa dirinya tidak cukup sepadan dengan status sosial keluarga Arman. Rania adalah wanita sederhana yang mengenakan jilbab dan taat beribadah. Sementara Nyonya Ratna adalah sosialita yang hidupnya penuh dengan citra kemewahan. Mendapatkan perhatian khusus seperti ini membuat Rania merasa diterima. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Rania mengangkat cangkir kecil itu. Uap panas mengepul membawa aroma tanah basah yang aneh. Rania meniup permukaan teh itu perlahan lalu menyesapnya. Rasanya sangat pahit. Jauh lebih pahit dari jamu yang pernah ia minum semasa kecil. Ada rasa sepat yang tertinggal di pangkal lidah membuat tenggorokannya terasa tidak nyaman. Namun, melihat tatapan Nyonya Ratna yang penuh harap, Rania memaksakan diri untuk menghabiskan isi cangkir itu dalam beberapa tegukan besar. Ia tidak ingin mengecewakan mertuanya yang sudah bersusah payah meracik minuman ini. Di sisi lain, Arman belum menyentuh cangkirnya sama sekali. Tangannya yang memegang garpu tampak gemetar samar. Ketika Rania menoleh dan bertanya apakah Arman tidak ingin minum, suaminya itu hanya tersentak kaget dan buru-buru meminum air putih dari gelas di sebelahnya, mengabaikan teh herbal tersebut sepenuhnya. 15 menit berlalu sejak teh itu tandas. Obrolan di meja makan mulai terasa membosankan bagi Rania, karena hanya berisi wejangan Nyonya Ratna tentang bagaimana menjadi istri yang penurut. Tiba-tiba Rania merasakan sesuatu yang aneh di perutnya.
Rasa mual yang hebat mendadak naik ke kerongkongan. Kepalanya terasa berputar, seolah lantai ruang makan itu miring ke satu sisi. Pandangannya mulai berbayang. Wajah Nyonya Ratna yang duduk di ujung meja tampak ganda dan bergelombang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya di balik jilbab. Rania mencoba bertahan, tidak ingin merusak suasana makan malam dengan keluhannya. Namun rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi, seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Rania akhirnya meminta izin untuk ke kamar kecil. Suaranya terdengar parau dan lemah. Nyonya Ratna mengangguk pelan dengan senyum tipis yang sulit diartikan, sementara Arman tidak berani menatap wajah istrinya. Rania berdiri dengan susah payah, berpegangan pada tepi meja agar tidak limbung. Ia berjalan tertatih-tatih menuju kamar mandi tamu yang terletak di lorong dekat dapur. Namun ketika ia mencoba memutar gagang pintu, ternyata pintu itu terkunci. Rania mengetuk pelan, berpikir mungkin ada pelayan di dalam, tetapi tidak ada jawaban. Rasa mualnya semakin tak tertahankan. Ia butuh udara segar sekarang juga. Oksigen di dalam rumah itu terasa menipis dan membuatnya sesak napas. Rania memutuskan untuk pergi ke taman belakang. Ia tahu ada pintu kaca geser di ujung lorong yang mengarah langsung ke kebun mawar kebanggaan Nyonya Ratna. Dengan langkah menyeret, Rania menyusuri lorong yang remang-remang. Karpet tebal meredam suara langkah kakinya. Pikirannya kacau antara menahan sakit dan rasa bingung kenapa efek teh herbal itu begitu menyiksa. Ia berpikir mungkin ia hanya masuk angin atau maknya kambuh. Sesampainya di depan pintu kaca, Rania berhenti sejenak untuk mengatur napas. Tangannya yang gemetar menyentuh gagang pintu yang dingin. Ia menggeser pintu itu perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara agar tidak mengganggu makan malam. Angin malam yang dingin langsung menerpa wajahnya, memberikan sedikit kelegaan. Namun kelegaan itu hanya berlangsung sepersekian detik sebelum matanya menangkap pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Di bawah sinar lampu taman yang kuning suram, di antara rimbunan semak mawar yang berduri, Rania melihat dua sosok yang sangat ia kenal. Bukan pelayan, bukan tukang kebun, melainkan Nyonya Ratna dan Arman. Rania terkesiap. Bukankah mereka tadi masih ada di ruang makan? Bagaimana mereka bisa sampai di sini lebih cepat darinya? Otak Rania yang sedang pening berusaha mencerna situasi. Ternyata ada jalan pintas dari ruang makan menuju taman samping yang tidak ia ketahui. Tapi bukan itu yang membuat Rania ketakutan setengah mati. Apa yang dilakukan mereka berdua adalah sumber horor yang sebenarnya. Nyonya Ratna yang masih mengenakan gaun pestanya kini memakai sarung tangan karet berwarna kuning sebatas siku. Tangannya memegang sebuah senter besar yang menyorot ke tanah. Sementara itu, Arman sudah melepaskan jas mahalnya. Kemeja putihnya digulung hingga siku dan basah oleh keringat. Di tangannya terdapat sebuah cangkul besar. Mereka sedang menggali lubang. Lubang itu berbentuk persegi panjang, sempit, dan cukup dalam. Ukurannya sangat pas untuk memuat tubuh manusia dewasa. Itu bukan lubang untuk menanam pohon mawar baru. Itu adalah liang lahat. Rania menahan napas. Tangannya membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Rasa mualnya seakan lenyap digantikan oleh adrenalin yang membanjiri tubuhnya. Matanya kemudian beralih ke benda-benda yang tergeletak di rumput. Tepat di samping lubang itu, ada koper besar berwarna hitam milik Rania yang biasa ia pakai untuk mudik. Koper itu sudah tertutup rapat dan berdiri tegak. Di sebelahnya terdapat beberapa jerigen plastik putih yang bertuliskan bahan kimia pembersih lantai dosis tinggi. Dan yang paling mengerikan, di atas meja taman kecil dekat mereka tergeletak selembar kertas HVS dan sebuah pulpen. Sayup-sayup, suara Nyonya Ratna terdengar terbawa angin malam. Wanita itu berkata dengan nada dingin dan tegas, menyuruh Arman untuk menggali lebih cepat karena racunnya akan bereaksi sebentar lagi. Ia menyebutkan bahwa lubang itu harus siap sebelum Rania kejang-kejang. Kata-kata itu menghantam kesadaran Rania seperti petir. Teh herbal tadi, itu bukan obat penyubur kandungan. Itu adalah racun. Mertuanya sendiri telah meracuninya di hari ulang tahunnya. Rania gemetar hebat. Kakinya lemas bukan main. Ia mendengar Arman menyahut dengan suara bergetar ketakutan, mengatakan bahwa ia tidak tega karena Rania adalah istrinya. Namun Nyonya Ratna langsung memotong ucapan Arman dengan bentakan tertahan. Ia mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Hutang perusahaan sudah jatuh tempo dan audit akan dilakukan lusa. Rania dijadikan tumbal.
Nyonya Ratna telah menyusun skenario jahat di mana Rania akan dituduh menggelapkan uang perusahaan lalu bunuh diri karena depresi. Surat di atas meja itu adalah surat wasiat palsu yang sudah disiapkan, berisi pengakuan dosa Rania yang tidak pernah ia lakukan. Mereka akan mengubur jasad Rania di taman itu, menyiram wajahnya dengan bahan kimia agar rusak, lalu melaporkan bahwa Rania kabur dari rumah membawa uang. Sementara surat wasiat itu akan ditemukan oleh polisi di kamar Rania keesokan harinya sebagai alibi bahwa ia memang berniat mengakhiri hidup atau melarikan diri. Dunia Rania runtuh seketika. Orang-orang yang ia hormati dan ia sayangi ternyata adalah monster. Saat itu, Nyonya Ratna tiba-tiba menoleh ke arah pintu belakang seolah merasakan kehadiran seseorang. Rania tahu ia tidak bisa lari. Kakinya terlalu lemah karena racun, dan jika ia mencoba lari, Arman pasti akan mengejarnya dan menghabisinya dengan cangkul itu. Dalam kepanikan yang memuncak, insting bertahan hidup Rania mengambil alih. Ia tidak boleh terlihat sadar. Ia harus membuat mereka percaya bahwa racun itu sudah bekerja sepenuhnya. Sebelum sinar senter Nyonya Ratna mengenai wajahnya, Rania sengaja menjatuhkan tubuhnya ke lantai teras yang keras. Ia membiarkan tubuhnya ambruk dengan posisi sedemikian rupa, seolah-olah ia baru saja pingsan atau mati mendadak. Ia memejamkan mata rapat-rapat, mengendurkan seluruh otot tubuhnya, dan menahan napas. Langkah kaki terburu-buru terdengar mendekat. Jantungnya berdegup kencang di dalam dada, berdoa semoga detak jantungnya yang memburu tidak terdengar oleh mereka. Rania kini terbaring tak berdaya di ambang pintu, menyerahkan nasibnya pada kemampuan aktingnya sendiri, di antara hidup dan mati. Langkah kaki itu semakin dekat, terdengar berat dan tergesa-gesa menghantam lantai kayu teras. Rania merasakan getaran di lantai tepat di sebelah telinganya yang menempel pada ubin dingin. Ia tetap memejamkan mata, berusaha mengatur napasnya agar tampak sehalus mungkin. Nyaris tak terlihat. Bau parfum mahal Nyonya Ratna yang bercampur dengan bau tanah basah kini menyengat hidungnya. Rania merasakan ada tangan yang menyentuh lehernya, memeriksa denyut nadinya. Tangan itu kasar dan dingin. Jelas tangan Nyonya Ratna yang masih mengenakan sarung tangan karet bekas menggali tanah. Rania berusaha sekuat tenaga untuk tidak tersentak atau menelan ludah, membiarkan tubuhnya terkulai lemas seperti boneka kain yang rusak. Suara Nyonya Ratna terdengar tepat di atas kepalanya, mendesis kesal. Ia berkata kepada Arman bahwa racunnya bekerja lebih cepat dari dugaan. Mungkin karena tubuh Rania yang kurus dan lemah. Nyonya Ratna terdengar tidak panik karena kematian Rania, melainkan panik karena lubang kuburannya belum selesai digali sepenuhnya. Arman terdengar menangis sesenggukan di belakang, bergumam meminta maaf berkali-kali. Namun tangisan itu justru membuat Rania semakin muak. Permintaan maaf Arman tidak ada artinya. Pria itu tetap saja membiarkan ibunya melakukan rencana pembunuhan ini. Ketakutan Arman pada ibunya jauh lebih besar daripada rasa cintanya pada Rania. Itu adalah kenyataan pahit yang harus ditelan Rania saat ia berpura-pura mati. Nyonya Ratna memerintahkan Arman untuk berhenti menangis dan segera bertindak. Rencana harus berubah sedikit. Mereka tidak bisa membiarkan tubuh Rania tergeletak di teras, karena berisiko dilihat oleh tetangga dari balik pagar samping atau pelayan yang mungkin terbangun. Nyonya Ratna menyuruh Arman untuk mengangkat kaki Rania, sementara ia akan mengangkat bagian bahu. Mereka memutuskan untuk membawa tubuh Rania ke gudang arsip di lantai bawah tanah. Gudang itu adalah bekas ruang kerja mendiang ayah Arman yang sudah bertahun-tahun tidak dipakai dan kedap suara. Tempat yang sempurna untuk menyembunyikan tubuh sementara waktu sampai lubang di taman siap sepenuhnya. Rania merasakan tubuhnya diangkat dengan kasar. Kepalanya terkulai ke belakang dan ia harus menahan rasa sakit saat bahunya dicengkeram kuat oleh Nyonya Ratna. Mereka menyeretnya masuk kembali ke dalam rumah, melewati lorong dapur menuju pintu tangga yang mengarah ke rubana. Rania mengintip sedikit melalui celah bulu matanya. Ia melihat lantai marmer berganti menjadi lantai beton yang kasar. Saat mereka mulai menuruni anak tangga yang sempit dan curam, udara di sekitar mereka berubah menjadi lembab dan berbau apek. Bau kertas tua yang membusuk. Setiap benturan tubuhnya dengan dinding tangga terasa nyata. Namun Rania menggigit lidahnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara rintihan. Sesampainya di bawah, tubuh Rania dihempaskan begitu saja ke atas lantai yang berdebu tebal. Rasa sakit menjalar di punggungnya, tapi ia tetap diam tak bergerak. Ia mendengar suara kunci berat diputar dari luar, diikuti suara langkah kaki mereka yang menjauh menaiki tangga. Pintu besi tebal itu tertutup rapat,
meninggalkan Rania dalam kegelapan total dan kesunyian yang mencekam. Hanya suara tetesan air dari pipa bocor di kejauhan yang menemani detak jantungnya yang masih memburu. Rania menunggu beberapa menit, memastikan bahwa mereka benar-benar sudah pergi sebelum akhirnya ia berani membuka matanya lebar-lebar. Gelap gulita. Tidak ada setitik cahaya pun yang masuk. Rania mencoba duduk, namun kepalanya kembali berputar hebat. Efek racun itu masih ada. Meskipun mungkin dosisnya belum cukup untuk membunuhnya seketika karena ia sempat memuntahkan sedikit teh itu saat jatuh tadi secara tidak sengaja. Rania merangkak dalam kegelapan, meraba-raba sekitarnya. Tangannya menyentuh tumpukan kardus, kursi kayu yang patah, dan lemari besi yang dingin. Ia butuh cahaya. Ia teringat bahwa ia selalu menyimpan korek api kecil di saku gamisnya untuk menyalakan lilin aroma di kamarnya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku dan menemukan benda kecil penyelamat itu. Cahaya api kecil menyala, menerangi ruangan sempit yang penuh sesak itu. Gudang arsip ini lebih mirip tempat pembuangan sampah dokumen. Rak-rak besi berjejer memenuhi ruangan, dipenuhi dengan map-map tebal yang berdebu. Rania mencoba berdiri, menyandarkan tubuhnya ke salah satu rak untuk menopang keseimbangan. Ia harus mencari jalan keluar. Matanya menyapu sekeliling ruangan, mencari ventilasi atau jendela. Namun pandangannya terhenti pada sebuah tumpukan berkas yang berserakan di atas meja tua di pojok ruangan. Berkas-berkas itu terlihat lebih baru dibandingkan yang lain, seolah baru saja dibuka atau dipelajari. Rania mendekat dengan langkah tertatih. Ia mendekatkan nyala api koreknya ke kertas-kertas itu. Jantungnya berdesir hebat saat membaca nama yang tertera di sana. Laila. Itu adalah nama mantan istri pertama Arman. Selama ini, Nyonya Ratna dan Arman selalu bercerita bahwa Laila adalah wanita tidak tahu diri yang kabur ke luar negeri meninggalkan Arman demi pria lain yang lebih kaya. Namun apa yang dilihat Rania di atas meja itu menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Di sana terdapat paspor asli milik Laila, KTP, dan buku tabungan. Jika Laila benar-benar pergi ke luar negeri, mengapa semua dokumen penting ini masih ada di sini? Rania membuka map lain yang berada di bawah dokumen Laila. Ia menemukan akta pendirian perusahaan fiktif bernama Ratna Sentosa Mandiri. Di halaman struktur organisasi, mata Rania terbelalak. Namanya, Rania Prameswari, tertulis jelas sebagai direktur utama. Di bawahnya terdapat lampiran puluhan surat perjanjian hutang piutang ilegal, pencucian uang, dan transaksi bodong dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Di setiap lembar dokumen itu terdapat tanda tangan Rania. Tanda tangan yang sangat mirip. Namun Rania yakin 100% ia tidak pernah menandatanganinya. Semuanya kini menjadi jelas dan mengerikan. Rania menyadari bahwa pernikahannya adalah sebuah jebakan sejak awal. Nyonya Ratna tidak pernah menginginkan menantu. Ia menginginkan kambing hitam. Laila mungkin mengalami nasib yang sama. Dijadikan tumbal untuk kejahatan keuangan periode sebelumnya, lalu dilenyapkan. Dan sekarang giliran Rania. Paspor Laila yang tertinggal menjadi bukti bisu bahwa wanita malang itu tidak pernah meninggalkan rumah ini hidup-hidup. Kemungkinan besar jasad Laila juga terkubur di suatu tempat di properti luas ini. Rasa takut Rania berubah menjadi kemarahan yang membara. Ia tidak mau berakhir seperti Laila. Ia tidak mau mati konyol menanggung dosa keluarga terkutuk ini. Rania memeriksa laci meja tua itu dengan kasar, berharap menemukan sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Di laci terbawah, tangannya menyentuh sebuah botol kaca kecil. Ia mengangkatnya dan membaca label yang tertulis dengan tulisan tangan Nyonya Ratna. Penawar racun herbal, akar manis. Rania tertegun. Ternyata Nyonya Ratna menyimpan penawarnya di sini. Tanpa pikir panjang, Rania meminum isi botol itu. Rasanya manis dan hangat, berlawanan dengan racun pahit tadi. Beberapa saat kemudian, pandangannya mulai sedikit lebih jelas. Rasa mualnya perlahan mereda. Namun kelegaan itu tidak berlangsung lama. Terdengar suara langkah kaki menuruni tangga lagi. Seseorang datang. Rania panik. Ia mematikan korek api dan segera merebahkan dirinya kembali di lantai dingin, di tempat yang sama saat ia dilempar tadi. Pintu besi berat itu terbuka dengan suara berdecit nyaring. Cahaya senter menyilaukan masuk membelah kegelapan. Dari celah matanya yang tertutup rapat, Rania bisa melihat bayangan sosok yang masuk. Itu Nyonya Ratna. Kali ini ia sendirian. Di tangannya bukan cangkul atau sekop,
melainkan sebuah bantal sofa yang tebal. Nyonya Ratna berjalan mendekat dengan langkah tenang yang mengerikan. Ia berdiri tepat di samping tubuh Rania, menyorotkan senter ke wajah menantunya. Rania menahan napas, berusaha menghentikan gerakan dadanya. Nyonya Ratna bergumam pelan. Suaranya terdengar puas namun keji. Ia mengatakan bahwa ia harus memastikan Rania benar-benar mati sebelum dikubur agar tidak ada kejutan nanti. Nyonya Ratna membungkuk, mengangkat bantal itu tinggi-tinggi di atas wajah Rania, bersiap untuk membekapnya hingga kehabisan napas. Rania tahu, kali ini akting saja tidak akan menyelamatkannya. Bantal sofa yang tebal itu menggantung di udara, hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Aroma debu dan pewangi ruangan yang menyengat dari bantal itu menusuk hidung Rania, seolah menjadi aroma kematian yang akan menghantarnya pergi selamanya. Jantung Rania berpacu begitu kencang hingga ia takut suaranya akan terdengar oleh Nyonya Ratna di ruangan yang sunyi itu. Di balik kelopak matanya yang terpejam rapat, Rania mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan terakhir. Jika bantal itu benar-benar menekan wajahnya, ia bersumpah akan membuka mata, mencakar wajah mertuanya, dan berteriak sekuat tenaga. Namun untuk saat ini, strategi terbaiknya adalah tetap mematung, berharap keajaiban datang atau Nyonya Ratna berubah pikiran. Nyonya Ratna tidak langsung menekan bantal itu. Ia menahan posisinya seolah sedang menikmati momen kekuasaan mutlak atas nyawa menantunya. Terdengar desah napas Nyonya Ratna yang berat, diikuti gumaman pelan yang penuh dengan kebencian terpendam. Wanita itu berbisik bahwa sejak awal ia tidak pernah menyukai Rania. Ia menyebut Rania sebagai wanita kampung yang tidak tahu diuntung, yang seharusnya bersyukur bisa masuk ke dalam keluarga terhormat ini meskipun hanya sebagai alat. Nyonya Ratna mengeluhkan betapa sulitnya berpura-pura baik selama 2 tahun terakhir, memuji masakan Rania yang menurutnya hambar, atau memuji penampilan Rania yang dianggapnya kampungan. Kata-kata itu jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Rania menyadari bahwa senyum manis dan kasih sayang yang selama ini ia terima hanyalah sandiwara keji untuk membuatnya lengah. Tepat ketika otot-otot tangan Nyonya Ratna menegang untuk menekan bantal ke wajah Rania, sebuah suara ledakan keras terdengar dari lantai atas. Suara itu berdentum seperti benda berat yang jatuh menimpa kaca, diikuti oleh teriakan panik para tamu. Nyonya Ratna tersentak kaget. Bantal di tangannya terlepas dan jatuh menimpa dada Rania, namun tidak menutupi wajahnya. Nyonya Ratna menoleh ke arah pintu gudang dengan wajah pucat. Teriakan Arman terdengar memanggil ibunya dari balik pintu tebal di kejauhan. Suaranya histeris. Ia mengatakan ada api di dapur. Fokus Nyonya Ratna seketika terpecah antara keinginan membunuh Rania sekarang, atau menyelamatkan rumah mewahnya dari kebakaran yang bisa menarik perhatian pemadam kebakaran dan polisi di waktu yang tidak tepat. Prioritas Nyonya Ratna bergeser. Ia mendengus kesal, menendang kaki Rania sekali sebagai pelampiasan amarahnya, lalu berbalik badan. Ia bergumam bahwa Rania tidak akan lari kemana-mana karena racun itu pasti sudah melumpuhkannya total. Nyonya Ratna memungut bantal itu sekilas, melemparkannya sembarangan ke sudut ruangan, lalu bergegas keluar dari gudang arsip. Pintu besi berat itu kembali ditutup dengan bantingan keras, diikuti bunyi kunci yang diputar 2 kali. Rania kembali terkurung dalam kegelapan. Suara langkah kaki Nyonya Ratna terdengar menjauh dengan cepat menaiki tangga beton, meninggalkan keheningan yang kembali mencekam di ruang bawah tanah itu. Beberapa detik, beberapa menit, Rania tetap terbaring, memastikan bahwa ia benar-benar sendirian. Setelah yakin, ia membuka matanya. Napasnya terengah-engah, menghirup oksigen sebanyak-banyaknya seolah ia baru saja muncul dari dalam air. Ia segera bangkit dari lantai dingin itu. Tubuhnya masih terasa sedikit lemas akibat sisa pengaruh racun. Namun berkat penawar herbal yang ia minum tadi, kekuatannya perlahan pulih. Rania tahu ia tidak punya banyak waktu. Kekacauan di atas hanyalah penundaan sementara. Begitu situasi terkendali, Nyonya Ratna atau Arman akan kembali untuk menyeretnya ke lubang kuburan itu. Rania menyalakan korek api kecilnya lagi dan berjalan tertatih menuju meja tua tempat berkas-berkas tadi berserakan. Ia harus tahu lebih banyak. Ia harus tahu seberapa dalam lubang kejahatan keluarga ini, agar ia bisa menghancurkan mereka. Rania membongkar tumpukan kertas itu dengan tangan gemetar. Di bawah dokumen perusahaan fiktif, ia menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam. Itu adalah buku harian Laila. Rania membukanya dan membaca halaman demi halaman dengan penerangan api korek yang remang-remang.
Tulisan tangan Laila rapi namun penuh tekanan emosi. Di sana tertulis bagaimana Laila awalnya diperlakukan seperti ratu. Lalu perlahan mulai diminta menandatangani cek kosong dan dokumen aset. Hingga akhirnya ia sadar namanya dipakai untuk mencuci uang hasil penipuan investasi bodong yang dijalankan mendiang suami Nyonya Ratna dan dilanjutkan oleh Nyonya Ratna sendiri. Halaman terakhir buku harian itu bertanggal 5 tahun lalu. Tepat di hari Laila dinyatakan hilang. Laila menulis bahwa ia berencana kabur malam itu juga karena ia mendengar pembicaraan Nyonya Ratna tentang klaim asuransi jiwa. Rania merinding. Polanya sama persis. Hanya metodenya yang sedikit berevolusi. Dulu asuransi. Sekarang kambing hitam hutang piutang. Rania juga menemukan sebuah amplop coklat berisi foto-foto Laila yang memar-memar. Ternyata sebelum dibunuh, Laila mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang ditutup-tutupi. Fakta ini membuat darah Rania mendidih. Rasa takutnya kini berubah menjadi tekad yang membaja. Ia tidak hanya berjuang untuk nyawanya sendiri, tapi juga untuk menuntut keadilan bagi Laila yang jasadnya mungkin tidak jauh dari tempat ia berdiri sekarang. Rania memasukkan buku harian Laila dan beberapa lembar dokumen bukti hutang bertanda tangan palsu itu ke balik bajunya, menyelipkannya di antara kain gamis agar aman. Ia tidak akan membiarkan bukti ini terkubur bersamanya. Matanya menyapu sekeliling ruangan sekali lagi mencari apa saja yang bisa digunakan. Ia melihat sebuah linggis besi tua berkarat di pojok ruangan. Rania mengambilnya. Berat dan dingin. Jika Arman atau Nyonya Ratna masuk lagi, ia bersumpah ia tidak akan lagi pura-pura pingsan. Namun ia sadar, pertarungan fisik bukanlah jalan terbaik melawan dua orang. Ia harus keluar dari ruangan ini tanpa diketahui. Rania mencoba mendorong pintu besi. Terkunci rapat. Ia mencoba mendobraknya dengan bahu. Tapi pintu itu terlalu kokoh. Kepanikan mulai merayap kembali saat ia mendengar suara keributan di lantai atas mulai mereda. Artinya, gangguan itu sudah teratasi. Mereka akan segera kembali. Rania mundur. Matanya liar mencari celah. Dan kemudian, pandangannya tertumbuk pada sebuah ventilasi udara kecil berbentuk persegi di dinding bagian atas. Nyaris menyentuh langit-langit. Ventilasi itu tertutup teralis besi, tapi terlihat tua dan berkarat. Itu satu-satunya jalan keluar. Masalahnya, ventilasi itu terlalu tinggi, hampir 3 meter dari lantai, dan tidak ada tangga di ruangan itu. Rania menyeret meja tua yang penuh berkas tadi ke bawah ventilasi, lalu menumpuk kursi kayu patah di atasnya. Susunan itu terlihat goyah dan berbahaya. Namun Rania tidak punya pilihan lain. Ia menaiki meja tua itu dengan hati-hati. Kayu meja berderit keras di bawah bobot tubuhnya membuat jantungnya mencelos. Ia kemudian memanjat naik atas kursi yang ia tumpuk. Kakinya gemetar menjaga keseimbangan. Tumpukan itu bergoyang, namun Rania berhasil menggapai teralis ventilasi dengan tangannya. Besi teralis itu dingin dan kasar, penuh dengan sarang laba-laba. Rania mencoba menggoyangkannya. Berkarat, ya, tapi masih tertanam kuat di beton. Ia mendesis frustrasi. Tanpa alat bantu yang memadai, mustahil ia bisa menjebol teralis ini dengan tangan kosong. Harapannya seakan pupus. Ia terjebak di dalam peti mati beton ini. Saat Rania hendak turun dengan putus asa, tiba-tiba terdengar suara gesekan logam dari sisi luar ventilasi. Rania membeku. Apakah ada penjaga di luar? Apakah mereka tahu ia mencoba kabur? Namun suara itu bukan suara kunci atau alarm, melainkan suara alat pengungkit. Seseorang sedang mencoba membuka teralis itu dari luar. Jantung Rania berdegup kencang antara takut dan berharap. Perlahan tapi pasti, bingkai teralis besi itu melonggar. Sebuah tangan keriput yang kotor oleh tanah muncul, menarik teralis itu hingga copot sepenuhnya. Cahaya bulan samar-samar menerobos masuk, menyinari wajah Rania yang mendongak penuh harap. Wajah tua Pak Darto muncul di celah ventilasi itu. Tukang kebun bisu yang selama ini hanya menunduk saat berpapasan dengan Rania kini menatapnya dengan sorot mata yang tajam dan penuh kekhawatiran. Pak Darto meletakkan jari telunjuk di bibirnya, memberi isyarat agar Rania jangan bersuara. Orang tua itu kemudian menurunkan seutas tali tambang. Tali yang sama yang tadi dilihat Rania di taman belakang, yang seharusnya digunakan untuk mengikat jenazahnya. Ironis sekali. Alat yang disiapkan untuk kematiannya kini menjadi alat keselamatannya. Pak Darto mengikatkan ujung tali itu ke batang pohon Kamboja yang tumbuh kokoh di luar, memastikan talinya kuat.
Tanpa membuang waktu, Rania meraih tali itu. Ia bukan wanita yang terbiasa memanjat, apalagi dengan gamis panjang yang membatasi gerak. Namun adrenalin memberinya kekuatan luar biasa. Ia menarik tubuhnya naik. Kakinya menendang dinding untuk mencari pijakan. Napasnya memburu. Keringat dingin bercucuran. Sesaat ia hampir tergelincir, tapi tangannya mencengkeram tali itu sekuat tenaga hingga telapak tangannya lecet dan perih. Dengan sisa tenaga terakhir, Rania berhasil menarik tubuhnya melewati lubang ventilasi yang sempit itu. Bahunya terasa sakit karena tergores pinggiran beton kasar. Jilbabnya tersangkut dan sobek sedikit, tapi ia tidak peduli. Tubuh Rania meluncur keluar dan jatuh berguling di atas rumput basah di sisi samping rumah. Udara malam yang segar langsung mengisi paru-parunya. Ia bebas. Pak Darto segera membantu Rania berdiri dan menariknya bersembunyi di balik rimbunan tanaman pagar, menghindari sorotan lampu taman utama. Lokasi mereka berada di sisi buta rumah, jauh dari taman belakang tempat lubang kuburan berada dan tersembunyi dari pos satpam depan. Pak Darto menepuk bahu Rania. Matanya berkaca-kaca. Ia merogoh celananya yang lusuh dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah flash disk berwarna perak. Pak Darto menyerahkan flash disk itu ke tangan Rania dengan gerakan mendesak. Ia kemudian menggunakan bahasa isyarat sederhana yang bisa dipahami Rania, menunjuk flash disk, lalu menunjuk ke arah gudang arsip di bawah, lalu membuat gerakan memotong leher dan menunjuk ke arah dalam rumah. Rania mengerti maksudnya. Pak Darto tahu segalanya. Selama ini orang tua itu bukan sekadar tukang kebun, tetapi saksi bisu yang mengumpulkan bukti. Mungkin flash disk ini berisi rekaman atau data yang diselamatkan Laila dulu, atau bukti kejahatan lain yang dikumpulkan Pak Darto selama bertahun-tahun ia bekerja di sana dan dianggap tidak berbahaya karena bisu. Rania menggenggam flash disk itu erat-erat. Ia menatap Pak Darto dan berbisik, "Terima kasih." Pak Darto kemudian menunjuk arah tembok pagar samping yang agak rendah dan tertutup tanaman rambat. Itu adalah jalan keluar. Pak Darto menyuruhnya lari. Lari sejauh mungkin dan jangan pernah kembali. Rania menatap tembok itu. Kebebasan ada di sana. Jika ia memanjat tembok itu, ia bisa lari ke jalan raya, mencari taksi, atau menumpang kendaraan orang lewat menuju kantor polisi. Itu adalah pilihan yang logis dan aman. Namun langkah Rania terhenti. Ia teringat wajah Nyonya Ratna yang sombong, wajah Arman yang pengecut, dan nasib Laila yang tragis. Jika ia lari sekarang, mereka punya waktu untuk menghilangkan jejak. Mereka bisa menutup lubang kuburan itu, membakar dokumen di gudang, dan mengarang cerita bahwa Rania hilang atau gila. Polisi mungkin butuh waktu lama untuk memproses laporan. Dengan uang dan koneksi Nyonya Ratna, mereka bisa saja lolos lagi seperti kasus Laila. Rania tidak mau menjadi korban yang hanya bisa lari dan bersembunyi seumur hidup dalam ketakutan. Malam ini, di rumah ini, ada puluhan tamu penting, kolega bisnis, dan orang-orang berpengaruh. Ini adalah panggung yang sempurna. Rania menoleh kembali ke arah rumah megah itu. Di balik jendela-jendela besar, ia bisa melihat bayangan para tamu yang masih berkumpul. Maya, sahabatnya yang jurnalis, ada di sana. Itu adalah senjatanya. Rania menggelengkan kepala pelan kepada Pak Darto, menolak isyarat untuk kabur. Ia menunjuk arah pintu samping dapur yang sedikit terbuka. Pintu yang biasa digunakan pelayan membuang sampah. Mata Rania memancarkan tekad. Ia berbisik bahwa ia tidak akan pergi. Ia akan masuk kembali. Ia akan mengakhiri sandiwara ini malam ini juga. Pak Darto tampak ragu sejenak. Namun melihat keberanian di mata wanita muda itu, ia akhirnya mengangguk mantap. Ia menepuk bahu Rania sebagai tanda dukungan, lalu memberi isyarat bahwa ia akan berjaga di luar dan membuat gangguan jika diperlukan. Rania merapikan gamisnya yang kotor oleh tanah, membetulkan letak jilbabnya, dan menarik napas panjang. Ia bukan lagi menantu yang penurut. Ia adalah mimpi buruk yang akan menghancurkan keluarga suaminya. Dengan langkah ringan tanpa suara, Rania menyelinap mendekati pintu dapur, masuk kembali ke dalam sarang ular yang baru saja mencoba menelannya. Aroma bawang putih yang ditumis dan daging panggang menyeruak keluar dari pintu dapur. Kontras dengan bau tanah dan kematian yang baru saja Rania cium di gudang arsip. Rania mengintip dari celah pintu. Dapur sibuk luar biasa. Para koki dan pelayan berseragam putih hilir mudik menata piring kotor dan menyiapkan makanan penutup.
Suara denting piring dan teriakan pesanan makanan membuat suasana riuh. Ini adalah keuntungan bagi Rania. Di tengah kekacauan dapur, tidak ada yang akan memperhatikan satu orang tambahan yang menyelinap lewat pintu samping. Rania menunggu momen yang tepat. Ketika kepala koki sedang memarahi seorang asisten yang menjatuhkan sendok, Rania menyelinap masuk. Ia bergerak cepat, menundukkan kepala, berjalan setengah berlari di balik rak-rak penyimpanan bahan makanan yang tinggi. Jantungnya berdegup kencang, takut ada yang berteriak memanggilnya. Namun kesibukan dapur menyelamatkannya. Ia berhasil melewati area dapur dan masuk ke lorong pelayan yang menghubungkan dapur dengan bagian utama rumah. Lorong ini lebih sepi dan remang-remang. Rania berjalan menjinjit. Telinganya waspada menangkap setiap suara. Ia harus menuju lantai 2, ke ruang kerja mendiang ayah Arman, pusat kendali rumah pintar ini. Rania tahu letak kuncinya. Dulu, saat awal menikah, ia yang sering diminta membersihkan ruangan itu sebelum akhirnya dilarang oleh Nyonya Ratna. Kunci cadangan selalu disembunyikan di bawah pot bunga plastik di ujung koridor lantai 2. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah depan. Rania panik. Ia segera membuka pintu lemari penyimpanan alat kebersihan di sebelahnya dan menyembunyikan diri di dalamnya. Bau cairan pembersih lantai yang menyengat mengingatkannya pada jerigen di taman belakang, membuat perutnya kembali mual. Dari celah pintu lemari, ia melihat 2 orang pelayan wanita lewat sambil membawa nampan berisi gelas-gelas kosong. Mereka sedang bergosip tentang Arman yang terlihat pucat dan berkeringat saat meminta air minum di dapur tadi. Setelah mereka lewat, Rania keluar dari persembunyiannya. Ia tidak boleh membuang waktu. Arman pasti akan segera kembali ke gudang arsip untuk mengecek kondisinya. Jika ia menemukan gudang itu kosong, perburuan akan dimulai. Rania harus mencapai ruang kendali sebelum itu terjadi. Ia menaiki tangga pelayan di bagian belakang rumah dengan langkah seringan kapas. Sementara itu, di sisi lain rumah, Arman sedang menuruni tangga beton menuju gudang arsip dengan perasaan campur aduk. Di tangannya, ia memegang sebotol air mineral yang isinya tinggal setengah. Ia baru saja dari dapur untuk menenangkan diri dan membasuh wajahnya yang pucat. Perintah ibunya masih terngiang jelas di telinganya. Tunggu 10 menit lagi, lalu kembali ke bawah untuk menyuntikkan obat bius tambahan jika diperlukan, dan segera angkut tubuh Rania ke taman belakang lewat pintu akses rubanah, agar tidak melewati ruang tamu. Arman merasa mual dengan apa yang ia lakukan. Bayangan wajah Rania yang tersenyum padanya saat sarapan tadi pagi terus menghantui pikirannya. Namun rasa takut pada ibunya jauh lebih dominan. Sejak kecil, Arman dididik untuk tidak pernah membantah Nyonya Ratna. Ibunya adalah hukum mutlak dalam hidupnya. Arman sampai di depan pintu besi gudang arsip. Tangannya gemetar hebat saat merogoh saku celananya mencari kunci gembok. Kunci itu hampir jatuh 2 kali sebelum akhirnya berhasil masuk ke lubang gembok. Suara klik terdengar bergema di lorong bawah tanah yang sunyi. Arman mendorong pintu besi berat itu perlahan. Ia berharap melihat tubuh Rania masih tergeletak kaku di lantai. Tidak bergerak, mungkin sudah meninggal sehingga ia tidak perlu melakukan apa-apa lagi selain menguburnya. Arman menyalakan senter ponselnya dan mengarahkannya ke tengah ruangan. Cahaya putih menyapu lantai beton yang berdebu. Jantung Arman seakan berhenti berdetak. Lantai itu kosong. Tidak ada tubuh Rania di sana. Hanya ada jejak debu yang tergeser, menandakan bekas tubuh yang pernah berbaring di situ. Arman membelalakan matanya. Ia mengarahkan senter ke seluruh penjuru ruangan dengan panik. Ia melihat bantal sofa yang tadi dibawa ibunya tergeletak di sudut. Ia melihat meja tua di pojok ruangan sudah bergeser posisinya. Di atasnya terdapat tumpukan kursi kayu patah yang disusun secara aneh. Sinar senter Arman bergerak naik mengikuti tumpukan kursi itu, hingga berhenti pada lubang ventilasi di dinding atas. Teralis besinya sudah copot, menyisakan lubang menganga yang gelap. Kepanikan luar biasa melanda Arman. Rania kabur. Istrinya yang ia kira sudah sekarat karena racun ternyata masih punya tenaga untuk memanjat dan melarikan diri. Kakinya lemas. Ia hampir terjatuh. Jika Rania lolos dan melapor ke polisi, tamatlah riwayatnya. Bukan hanya penjara yang menantinya, tapi juga kemurkaan ibunya yang pasti akan meledak. Arman berlari mendekati tumpukan kursi itu, mencoba memanjat untuk melihat keluar, namun ia terpeleset dan jatuh karena gugup. Ia harus segera memberitahu ibunya. Ia harus memperingatkan Nyonya Ratna sebelum semuanya terlambat. Dengan napas memburu seperti orang dikejar setan,
Arman berlari keluar dari gudang, menaiki tangga beton 2 demi 2. Di ruang pesta, suasana pesta justru sedang berada di puncaknya. Ruang tamu utama yang luas telah disulap menjadi ballroom mini yang elegan. Lampu kristal memancarkan cahaya hangat. Musik klasik mengalun lembut dari pengeras suara berkualitas tinggi. Nyonya Ratna berdiri di tengah ruangan, memegang mikrofon dengan anggun. Ia menjadi pusat perhatian semua orang. Wajahnya berseri-seri. Senyumnya merekah sempurna. Seolah ia adalah wanita paling bahagia di dunia. Tidak ada sedikit pun jejak kekejaman atau noda tanah di tangannya. Ia sudah mencuci tangan dan menyemprotkan parfum mahal sebelum kembali menemui para tamu. Nyonya Ratna sedang memberikan pidato singkat dengan suara yang diatur sedemikian rupa agar terdengar tulus dan penuh kasih. Ia bercerita tentang betapa ia mencintai menantunya, Rania. Ia meminta maaf kepada para tamu karena Rania tidak bisa hadir di tengah-tengah mereka untuk memotong kue. Ia mengarang cerita bahwa Rania tiba-tiba merasa tidak enak badan karena kelelahan mempersiapkan acara ini dan sekarang sedang beristirahat di kamarnya di lantai atas. Para tamu mengangguk-angguk simpatik. Beberapa ibu-ibu sosialita berbisik memuji betapa pengertiannya Nyonya Ratna sebagai mertua. Di dekat meja prasmanan, Maya, sahabat Rania, berdiri sambil memegang segelas sirup. Ia mengerutkan kening. Insting jurnalisnya merasakan ada yang janggal. Rania bukan tipe orang yang akan meninggalkan acara ulang tahunnya sendiri tanpa memberi kabar. Maya sudah mencoba menelepon berkali-kali sejak tadi. Ponsel Rania tidak aktif. Di lantai 2. Sementara itu, Rania yang sudah berhasil mencapai lantai 2 mengintip dari balik pagar balkon dalam yang menghadap ke ruang tamu di bawah. Ia melihat Nyonya Ratna yang sedang berakting memukau di bawah sana. Rasa muak memenuhi dada Rania. Ia melihat kemunafikan yang begitu sempurna. Di balik senyum ramah itu, ada monster yang baru saja mencoba membunuhnya. Rania meremas flash disk di tangannya. Ia bergeser perlahan menuju koridor sayap kanan, tempat ruang kerja pribadi berada. Lorong itu sepi karena semua orang berada di lantai bawah. Rania sampai di depan pintu kayu jati yang kokoh berukir naga. Ia meraba bagian bawah pot bunga besar di samping pintu. Jarinya menyentuh logam dingin. Kunci cadangan itu masih ada di sana. Dengan tangan gemetar namun gerakan yang mantap, Rania membuka pintu ruang kerja itu. Ruangan itu gelap dan berbau tembakau tua serta kayu cendana. Rania masuk dan segera mengunci pintu dari dalam. Ia tidak menyalakan lampu utama, agar tidak menarik perhatian dari luar jendela. Ia hanya mengandalkan cahaya dari layar komputer besar yang ada di meja kerja. Komputer itu dalam keadaan sleep mode. Rania menggerakkan mouse. Layar menyala, meminta kata sandi. Rania tersenyum miris. Ia tahu kata sandinya. Dulu, ia yang mengajari ayah mertuanya menggunakan komputer ini untuk memantau CCTV rumah. Kata sandinya adalah tanggal lahir Arman. Rania mengetik angka-angka itu. Akses diterima. Di saat yang sama, di lantai bawah, Arman menyeruak masuk ke tengah kerumunan tamu dengan wajah pucat pasi dan keringat bercucuran. Ia langsung menuju ibunya. Ia membisikkan sesuatu di telinga Nyonya Ratna. Bu, dia hilang, gudangnya kosong. Jendelanya jebol. Senyum di wajah Nyonya Ratna lenyap seketika. Wajahnya berubah menjadi topeng batu yang dingin. Mikrofon di tangannya berdecit nyaring karena ia meremasnya terlalu kuat. Dan tepat saat itu, lampu di ruangan berkedip. Musik klasik berhenti. Suara denging statis menggantikan suasana pesta. Pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Suara denging statis yang memekakan telinga itu memotong suasana pesta bagaikan pisau tajam. Para tamu undangan yang tadinya sedang asyik berbincang sambil menikmati makanan dan minuman seketika terdiam. Gelas-gelas diletakkan di meja dengan terburu-buru. Semua mata tertuju pada layar proyektor raksasa yang tergantung di dinding utama ruang tamu. Biasanya layar itu digunakan untuk menampilkan kolase foto keluarga atau presentasi bisnis. Namun malam ini, layar itu menampilkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang akan mengubah hidup semua orang di ruangan itu selamanya. Di ruang kerja lantai 2, di ruangan yang gelap, Rania duduk tegak di kursi kulit besar. Jari-jarinya yang masih gemetar menekan tombol enter dengan tekad penuh. Ia telah mengambil alih sistem rumah pintar yang mengendalikan seluruh fungsi elektronik di rumah mewah ini. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengunci semua pintu akses keluar.
Terdengar bunyi klik serentak dari pintu utama, pintu samping, dan pintu taman. Mekanisme kunci otomatis itu kini bekerja bukan untuk melindungi penghuni dari bahaya luar, melainkan untuk mengurung bahaya di dalam. Nyonya Ratna dan Arman terperangkap bersama kebusukan mereka sendiri. Disaksikan oleh puluhan pasang mata. Bukti pertama muncul. Di layar proyektor, gambar pertama muncul perlahan. Bukan video, melainkan dokumen digital yang dipindai dengan resolusi tinggi. Dokumen pertama adalah akta pendirian perusahaan fiktif Ratna Sentosa Mandiri. Huruf-huruf hitam di atas latar putih terbaca jelas oleh para tamu di barisan depan. Di sana tertulis nama Rania Prameswari sebagai direktur utama dengan kepemilikan saham 100%. Di sebelahnya muncul pindaian dokumen hutang piutang bermaterai dengan nominal fantastis mencapai puluhan miliar rupiah. Lengkap dengan tanda tangan Rania yang terlihat sedikit kaku. Jelas hasil pemalsuan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Seorang kolega bisnis senior menyipitkan mata, mengenali jenis surat itu sebagai perjanjian investasi bodong. Nyonya Ratna mulai panik. Nyonya Ratna yang berdiri kaku di tengah ruangan memucat. Ia mencoba tertawa. Tawa sumbang yang terdengar dipaksakan. Ia berteriak kepada para tamu bahwa ini kesalahan teknis, bahwa sistem diretas, atau mungkin Rania sedang membuat lelucon ulang tahun yang buruk. Ia melambai-lambaikan tangan, menyuruh pelayan mematikan proyektor. Namun tidak ada yang bergerak. Kebingungan melanda semua orang. Bukti kedua, Laila. Layar berganti. Kali ini menampilkan foto paspor dan kartu identitas atas nama Laila. Wajah Laila terpampang besar. Di sebelahnya muncul catatan transaksi bank yang menunjukkan aliran dana mencurigakan dari rekening perusahaan fiktif ke rekening pribadi Nyonya Ratna, tepat pada tanggal hilangnya Laila 5 tahun lalu. Dan yang paling mengejutkan, sebuah halaman dari buku harian Laila muncul di layar. Tulisan tangannya terbaca jelas. Mereka memaksaku menandatangani lagi. Nyonya Ratna bilang aku diasuransikan. Aku takut malam ini adalah malam terakhirku. Gelombang kejut menghantam ruangan. Para tamu mulai merasa ngeri. Nama Laila bukan nama asing bagi mereka. Selama ini mereka percaya Laila kabur dengan pria lain. Bukti di layar menceritakan kisah yang jauh lebih mengerikan. Maya menyiarkan semuanya. Di tengah kerumunan, Maya menutup mulutnya dengan tangan. Sebagai jurnalis, ia langsung mengenali bau kejahatan besar. Tanpa ragu, Maya mengangkat ponselnya dan mulai merekam. Indikator live streaming menyala. Kejadian ini disiarkan langsung. Komentar netizen mengalir deras. Beberapa mengaku sudah menelepon polisi. Bukti ketiga, liang kubur. Layar berganti lagi. Kali ini siaran langsung dari CCTV taman belakang. Gambar jernih menampilkan lubang persegi panjang yang baru digali. Gundukan tanah merah basah. Koper milik Rania. Jerigen bahan kimia. Cangkul tergeletak. Pemandangan itu begitu nyata. Siapapun tahu bentuk lubang itu. Itu liang lahat. Jeritan histeris terdengar. Beberapa tamu wanita menutup mata. Para pria saling berpandangan tegang. Realitas menghantam mereka. Mereka sedang berada di rumah seorang pembunuh. Kehancuran topeng Nyonya Ratna. Nyonya Ratna mundur terhuyung, menabrak meja prasmanan hingga piring dan gelas jatuh pecah. Suara pecahan kaca seperti palu hakim yang mengetuk vonis bersalah. Arman jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan dosanya. Suara Rania menggema. Di lantai atas, Rania mengambil mikrofon intercom. Ia menekan tombol bicara. Napasnya terdengar berat melalui pengeras suara. Semua orang mendongak. Selamat malam semuanya. Suara Rania bergetar namun lantang. Maaf saya tidak bisa memotong kue. Saya sibuk menyelamatkan nyawa saya sendiri dari mertua dan suami saya yang tercinta. Keheningan mencekam memenuhi ruangan. Nyonya Ratna menyerang balik. Matikan suaranya, jerit Nyonya Ratna. Ia menunjuk langit-langit. Dia gila. Menantu saya gila. Dia meretas sistem rumah ini untuk memfitnah saya. Ia mulai menyerang karakter Rania. Namun para tamu mundur. Bukti di layar terlalu kuat. Rania muncul di balkon. Pintu balkon lantai 2 terbuka. Rania muncul. Penampilannya berantakan. Gamis kotor, jilbab miring,
wajah lelah. Namun malam itu, ia terlihat kuat. Ia berdiri tinggi menatap semua orang. Saya mungkin miskin, Bu, katanya tegas. Tapi saya tidak pernah menjual nyawa orang lain demi menutupi hutang gaya hidup saya. Ia menyebut nama Laila. Ia menuduh Nyonya Ratna membunuhnya. Ruangan bergemuruh. Surat wasiat palsu. Rania menatap Arman. Arman, tunjukkan pada mereka. Arman gemetar. Tangannya bergerak ke saku celananya. Surat itu ada di sana. Ia ragu. Ia menatap ibunya. Nyonya Ratna melotot tajam. Namun tekanan terlalu besar. Dengan tangan gemetar, Arman mengeluarkan kertas terlipat. Pengakuan tanpa kata. Jangan berikan, jerit Nyonya Ratna histeris. Ia menerjang maju ke arah putranya, berniat merebut kertas itu. Namun dua tamu pria bertubuh tegap menahannya. Wanita itu meronta-ronta seperti orang kesurupan, memaki dengan bahasa kasar yang tidak pantas didengar. Topeng sosialitanya hancur total. Lepaskan saya. Kalian tidak tahu siapa saya. Saya yang punya rumah ini, teriaknya. Arman, lari. Hancurkan kertas itu. Bodoh kamu. Anak tidak berguna. Rania memandang pemandangan itu dengan hati kosong. Inilah keluarga yang selama ini ia hormati. Sekumpulan penjahat yang saling memangsa. Sudah cukup, kata Rania. Ia menekan tombol di ponselnya yang terhubung ke sistem keamanan. Saya sudah membuka kunci pintu depan. Polisi sudah ada di gerbang. Seolah menjawab ucapannya, suara sirene meraung dari kejauhan. Semakin dekat hingga berhenti di depan rumah. Cahaya lampu rotator merah biru menembus tirai jendela. Para tamu menepi. Kepanikan Nyonya Ratna memuncak. Ia tahu semuanya berakhir jika ia tertangkap. Tatapannya liar mencari jalan keluar. Lalu matanya kembali ke atas, ke arah Rania. Tatapan itu berubah menjadi tatapan pembunuh. Jika ia hancur, ia akan menyeret Rania bersamanya. Nyonya Ratna menggigit lengan tamu yang menahannya hingga pria itu menjerit kesakitan dan melepaskan pegangan. Dengan tenaga putus asa, ia melepas sepatu hak tingginya dan berlari menuju tangga besar. Ia tidak lari keluar. Ia berlari naik, menuju Rania. Kau harus mati, pekiknya. Para tamu berteriak memperingatkan Rania. Arman hanya bisa menutup matanya. Rania tidak mundur. Ia berdiri di puncak tangga, menatap wanita yang berlari ke arahnya dengan niat membunuh. Ia tidak akan lari lagi. Kejatuhan. Nyonya Ratna mencapai anak tangga terakhir dan menerjang. Tangannya terulur ke leher Rania. Namun Rania sudah siap. Dalam sepersekian detik, ia memutar tubuhnya ke samping. Nyonya Ratna mendorong ruang kosong. Momentum larinya tak terbendung. Ia mencoba meraih pagar tangga, gagal. Tumit kaki telanjangnya menginjak ujung gaunnya sendiri. Kain sutra itu menjerat langkahnya. Wajahnya berubah dari amarah menjadi ketakutan. Tubuhnya terpelanting ke depan. Ia jatuh. Bukan menimpa Rania, melainkan menuruni tangga marmer yang keras. Tubuhnya berguling, menghantam setiap anak tangga dengan bunyi mengerikan. Jeritan tamu memenuhi ruangan. Arman menutup telinga. Akhirnya tubuh Nyonya Ratna menghantam lantai dasar dengan suara retakan yang membuat semua orang membeku. Keheningan total. Darah mengalir dari kepalanya. Ia tergeletak tak bergerak. Polisi tiba. Pintu depan didobrak. Polisi berseragam masuk dengan senjata teracung. Di belakang mereka, Kompol Aditya melangkah tegas. Garis polisi dipasang. Tim medis memeriksa Nyonya Ratna. Ia masih hidup. Namun matanya kosong. Dokter berbisik, cedera tulang belakang parah dan stroke hemoragi. Ia sadar, tapi lumpuh total. Wanita yang hidup dari manipulasi kata kini kehilangan suaranya selamanya. Penangkapan Arman. Di sudut ruangan, Arman ditangkap tanpa perlawanan. Surat wasiat palsu ditemukan di sakunya. Ia tidak menyangkal. Saat borgol dikunci, ia menunduk. Ketika melewati Rania, ia berbisik tanpa suara, "Maaf." Rania memalingkan wajah. Ia sudah memaafkan demi dirinya sendiri. Tapi ia tidak akan pernah kembali. Kebenaran terungkap. Tim forensik menemukan liang kubur di taman. Bahan kimia. Dokumen palsu. Buku harian Laila.
Rumah mewah itu berubah menjadi TKP terbesar tahun itu. Tamu-tamu pulang membawa cerita horor. Setelah semuanya, di teras depan, Rania duduk diselimuti selimut. Maya memeluknya erat. Seorang polisi wanita memberinya teh hangat. Teh manis biasa, bukan racun. Ambulans membawa Nyonya Ratna. Mobil polisi membawa Arman. Sirene menjauh. Dari balik pohon Kamboja, Pak Darto muncul. Ia tersenyum damai. Rania mencium punggung tangannya dengan hormat. Malam ini, dua orang yang dianggap lemah telah meruntuhkan tirani. Akhir yang baru. Rumah mewah itu akan disita. Harta haram akan lenyap. Namun Rania tidak menginginkan apapun. Ia hanya membawa dirinya, harga dirinya, kebebasannya. Ia masuk ke mobil Maya. "Siap?" tanya Maya. Rania menatap jalan di depan. Wanita kuat yang baru lahir. "Siap," jawabnya mantap. Mobil melaju meninggalkan mimpi buruk. Di taman belakang, Mawar tetap bermekaran. Menjadi saksi bisu bahwa karma akhirnya datang.